Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang tidak pernah meninggalkan perbuatan-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Terutama karya keselamatan yang boleh kami terima. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan syukur Tuhan untuk kasih setia Tuhan, untuk nafas kehidupan, untuk hari ini Tuhan izinkan kami boleh berkumpul bersama saudara seiman, untuk kami boleh kembali beribadah di dalam ibadah WBI ini Tuhan. Pakai hamba-Mu yang bukan siapa-siapa, sembunyikan di balik salib-Mu Tuhan, hanya nama Yesus yang dimuliakan. Terima kasih Bapa, pakai hamba-Mu untuk memberitakan firman-Mu pada hari ini. Biarlah firman-Mu menguatkan iman anak-anak Tuhan. Setiap firman yang ditaburkan tidak akan pernah sia-sia. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Yang percaya katakan, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk saudaraku terkasih. Shalom. Shalom. Semangat. Luar biasa ya. Kalau kita masih semangat beribadah itu luar biasa saudara ya. Karena masih banyak sekali sekarang ini gereja yang masih pakai Zoom atau online ya. Kalau onsite seperti ini rame begini luar biasa. Apalagi hari ini hari libur saudara ya. Banyak sebagian ART atau PRT pulang kampung. Padahal bukan hari raya besar. Bukan lebaran ya. Tapi mereka pada minta izin pulang kampung saudara ya. Seperti satu hal yang buat mereka rutinitas. Tapi bersyukur sebegitu sibuknya ibu-ibu mengurus rumah tangga masih ada kesempatan untuk datang. Masih diberi kesempatan, itu luar biasa. Tepuk tangan buat ibu-ibu di sini. Untuk wanita di sini luar biasa ya. Puji Tuhan, saudaraku terkasih. Tadi ngobrol-ngobrol sama Ibu Gembala, Ibu Ati. Ternyata suaminya itu teman saya dan suami ya. Dengan suami saya sahabat ya saudara ya. Almarhum, saya udah kenal lama dengan almarhum Bapak Gembala, Pak Yupo. Ya saudara, ternyata di sini gerejanya saya baru tahu ya. Dia sering ngobrol sama suami saya bilang wah luar biasa ya. Yupo udah jadi pendeta, udah jadi gembala ya. Sudah lama ya saudara ya. Tapi rencana Tuhan berbeda ya. Dia lebih dulu dipanggil Bapa di sorga. Nah saudaraku terkasih, pada hari ini saya lebih banyak menyaksikan kasih Tuhan. Bagaimana proses Tuhan dalam hidup saya yang luar biasa. Tuhan kita itu ajaib, saudara amin kan gak? Ya, yang tidak pernah kita sangka, tidak pernah kita duga, ya, apa rencana kita ke depan secara manusia, Tuhan sendiri yang berbuat rencananya lebih indah. Ya saudara, nah saya memperkenalkan diri, nama saya Lydia Nur Said. Dari Nur Said udah ketahuan, saya bukan orang Batak, bukan Manado, ya, bukan orang Ambon. Yang jelas Nur Said itu nama bapak saya dan ibu saya. Ibu saya Hasnur, bapak saya Said Kelana. Jadi Nur Said. Ya, kalau mau pakai marga bapak saya Bawazir. Ya, saudara ya. Saudara saya bersyukur kalau latar belakang Padang Madura bisa percaya Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Beri kemuliaan bagi dia. Ya. Nah saudaraku terkasih, latar belakang saya penyanyi di era tahun 80-an. Dulu saudara kenal Lydia dan Imaniar, itu saya dan adik saya. Lagu yang cukup terkenal sampai sekarang lagunya begini. Pertama kali berjumpa denganmu kekasihku, aku malu. Ya, Prahara Cinta. Sekarang dinyanyikan sama penyanyi-penyanyi muda yang lain. Salah satunya yang cukup dikenal pada tahun 70-an, era itu ada filmnya lagunya gini. Oh Gali, oh Ratna, cintamu abadi. Gayanya gini dulu, oh Gali Cia, oh Ratna gitu. Cintamu abadi. Wah era itu kan begitu, John Travolta gayanya masuk Indonesia ya. Nah mungkin saudara-saudara waktu itu masih SMP ya atau lagi pacaran ya. Cinta-cinta monyet era itu. Nah saudaraku terkasih yang saya mau saksikan kepada saudara ya. Lebih banyak saya saksikan, hari ini saya tidak banyak berkhotbah. Tetapi ini lebih penting saudara ya. Saya mau tanya seberapa banyak di antara saudara yang latar belakangnya tadinya seperti saya bukan Kristen.
dari iman lain. Puji Tuhan, ada 1, 2, ada lagi yang lain 3, ada lagi di sini 4, 5, ada lagi di belakang 6, 7. Ya, saudara, angkat tangannya jangan malu-malu, yang tinggi aja. Ya, 7 jiwa latar belakang tadinya tidak mengenal Yesus. Ya, seberapa banyak di antara saudara yang latar belakangnya dari sononya udah Kristen? Coba angkat tangan tinggi-tinggi. Oh, satu gereja. Ya, saudara. Satu gereja ya, memang dari keturunan sudah Kristen. Nah, saudaraku terkasih, pada pagi hari ini saya akan bukakan firman Tuhan di Roma 12 ayat 9 sampai dengan yang ke-14. Roma 12 ayat 9 sampai 14. Nanti saya akan baca semua, saudara. Saudara tidak usah ikut keluar suara, saya bacakan ya. Ini sesuai dengan apa yang saya alami dalam hidup saya. Memang firman Tuhan ini luar biasa, ya. Saudara ya, Roma 12 ayat 9, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhi yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Ayat 14, berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Ayat ke-21, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Inilah saudara di dalam Roma 12 ayat 9 sampai 14 dan ayat 21. Bicara tentang kita kalahkan kejahatan bukan dengan kejahatan lagi atau bukan dengan balas dendam, tetapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Artinya kalahkan kejahatan dengan kasih. Amin. Karena kasih itulah yang menutupi segala dosa. Karena kasih itulah yang bisa membuat seseorang melihat Kristus dan teladan Kristus di dalam hidup orang percaya. Amin. Di dalam hidup orang percaya. Ya, kita sebagai Kristen, jangankan jauh-jauh sebagai Kristen, saudara. Saudara seumpamanya punya atau marga atau family name, itu harus dijaga. Ya, ada apa-apa sama kita yang berbuat jahat, sekitar kita akan bilang, siapa tuh? Oh, itu marga anu. Waduh, langsung jelek nama kita, ya. Malu-maluin, ya. Begitu juga kalau kita lagi di luar negeri, kelakuan siapa tuh yang ketangkep? Orang Indonesia, ya, semua viral. Orang Indonesia tuh ada adegan kejahatan, masuk penjara di luar negeri, ya. Yang malu apa? Negara kita, ya. Nama itu saudara, nama bangsa, nama nama keturunan, nama marga, wah itu benar-benar dijaga. Seperti kita di dalam kaca etalase toko, ya. Yang orang bisa lihat sekeliling kita kalau kita di dalam kaca, saudara, ya. Nah, saudaraku terkasih, firman Tuhan hari ini yang saya sudah sampaikan lewat Roma 12 ayat 9 sampai dengan 14 tadi, saudara. Di garis bawahi di ayat 14 berkata, berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bacanya gampang, ya saudara, mudah bacanya. Tapi bisakah seandainya saudara mengalami aniaya, saudara difitnah, saudara dituduh, ya, yang bukan saudara lakukan, tapi saudara bisa berkata, Tuhan berkati dia, Tuhan berkati, ya saudara, bisa nggak kita berkata demikian? Atau kita doakan di dalam doa syafaat dia, kalau dia berbuat jahat, membuktikan bahwa kita bisa membalas dengan kasih, tidak dengan benci, tidak dengan kutukan, tidak dengan balasan yang setimpal atau dendam, tapi dengan kasih. Nah saudara, karena bicara kasih, saya mau nyanyi satu lagu. Hari ini saya sudah siapkan 12 lagu, tenang aja. Bercanda ya. Oke, lagunya kasih, nanti saya akan ceritakan setelah nyanyi ini kenapa ada lagu ini. Di albumnya Lydia Imaniar. Padahal saya belum Kristen, ya. Mari silakan lagu kasih. Dunia ini
Bila kau hidup mengasihi sesama, suatu saat pasti kau dapat bahagia yang sejati. Bila kau menanam duri, tak mungkin kau menuai anggur. Apa yang kau cari sekarang mestinya hikmat Tuhan. Kasih itu pandang sabar hati. Kasih itu lemah lembut, tidak sombong. Kasih tidak sombong, kasih tidak megahkan diri, namun kasih itu suci. Dunia ini akan lenyap, namun kasih tidak tetap. Mari kita saling mengasihi, sebab Tuhan itulah kasih. Hari-hari lembaran usia harus kau tulis perilaku yang benar. Oh, bila kau tutup buku nanti seperti pohon lebat buahnya. Kasih itu panjang sabar, murah hati. Kasih itu lemah lembut, tidak sombong. Kasih tidak megahkan diri, namun kasih itu dunia ini akan lenyap, namun kasih tidak tetap. Mari kita saling mengasihi, sebab Tuhan itulah kasih. Nyanyi sama-sama yuk. Dunia ini akan lenyap, namun kasih tinggal tetap. Mari kita saling mengasihi. Saling mengasihi. Sebab siapa? Sebab Tuhan. Sebab Tuhan itu. Lagi nyanyi sama-sama. Dunia ini akan lenyap, namun kasih tinggal tetap. Oh, mari kita saling mengasihi, sebab Tuhan itulah kasih. Kasih. Oh. Puji Tuhan. Saudaraku terkasih, saya nyanyi sudah puluhan tahun. Karena saya naik panggung dari umur 6 tahun. Saudara ya. Bayangkan saya naik panggung dengan abang-abang saya. Turun panggung langsung digendongin sama grup band Kus Plus. Digendong sama Panbers. Ya. Digendongin sama Bang Charles Sutagalung almarhum. Karena kita tuh kecil-kecil turun panggung tuh ya. Kita kan lari-lari tuh. Mereka rebutan. Karena apa? Anak-anak kecil main trompet, main saksofon. Ya, main drum itu abang-abang saya. Mereka sebutnya memang ini anak-anak The Miracle Kids, anak ajaib. Ya, belum ada grup band satu kandung
kecil-kecil udah main band. Ini zaman sekuler waktu itu ya. Kita sempat satu panggung sama Gus Plus Panbers, ya, The Mercies dan lain-lain. Satu panggung juga sama band internasional. Seperti Shocking Blue dari Belanda dan The Platters yang yang menyanyikan lagu Only You, ya, itu, ya, satu panggung dengan grup band The Platters, satu panggung dengan Heinze dari Belanda yang nyanyi lagu Mama itu ya. Itu kita satu panggung, bisa bayangkan ya, di Gelora Bung Karno show-nya dulu, ya. Nah, saya bersyukur karena didikan orang tua yang keras. Ayah saya didik kita kayak tentara. Karena kita tinggal di asrama Kodam, bapak tentara. Ya, jam 5 subuh bangun, saudara sembahyang, cari Tuhan. Habis itu lari olahraga sambil nyanyi. Nyanyinya do re mi fa sol la si do si la sol fa mi re do. Itu sambil lari. Ya, supaya nggak fales, latihan. Saudara, 6 anak, saudara ya. Kecil-kecil itu udah sampai kita dewasa. Main film Bing Selamat Sibuk, main film Si Mamat, ya. Abang saya sempat berperan juga di film Timang-Timang Anakku Sayang, soundtrack film banyak yang kita nyanyikan, termasuk film Gali dan Ratna dan lain-lain, ya. Kita sebagai artis panggung, kita keliling Indonesia bahkan ke luar negeri, kontrak di hotel-hotel berbintang, ya. Saya lakukan ibadah dengan setia, tapi kok bisa Tuhan Yesus tangkap? Sebelumnya kan saya bukan Kristen, ya. Yang pertama jadi Kristen adalah saya, saudara ya. Bukan 100% loh karena kawin. Ya, saya mau saksikan hari ini. Saudaraku terkasih, di saat saya beribadah, saya pernah bertanya dalam hati. Saya bilang begini, ya Allah, kalau saya mati saya kemana? Apakah pasti masuk surga? Tapi sesuai dengan ajaran iman saya, kumpulkan amal ibadah dulu. Ya, sesuai amal ibadah, insya Allah kita masuk surga. Surga yang mulia. Ini yang dicari setiap orang hidup. Persiapan kalau kita mati, kemana? Betul? Kita hidup gak selamanya. Mentok 70 tahun plus saja itu udah anugerah Tuhan ya. Nah saudara, di saat saya bertanya, itu umur saya baru umur 8 tahun. 10 tahun lagi sembahyang. Saya sering bertanya, kalau saya mati muda nih, jangan tunggu 70 tahun. Kalau saya matinya besok nih, seperti teman saya tenggelam di kolam renang, masih muda seumuran saya. Itu kemana gitu. Gak sempat amal ibadah dikumpulin. Ya, namanya juga anak muda. Ya, masih belang-belonteng sembayangnya. Ini yang menjadi pertanyaan buat saya, apakah bisa masuk surga? Ya, ternyata saudara, belum ada jawaban. Buat saya waktu itu saudara, yang lebih lagi saya berpikir, satu saat saudara saya suka baca koran. Dulu ada Suara Pembaruan, Sinar Harapan, ya Kompas. Yang saya senang baca apa? Bagian tengah iklan duka cita. Saking takut mati. Kenapa saya sering baca? Saya orangnya menurut manusianya saya dulu udah soleh. Ya, saking takut mati harus soleh. Ya, nah saya baca koran, saya perbanding-bandingkan gitu loh, agama-agama. Salah satunya saya baca tentu yang iman saya. Di situ tertulis tentunya ya nama kita. Di bawahnya tertulis semoga arwahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sesuai amal ibadahnya ya. Nah saya terus iseng-iseng baca yang Kristen. Yang Kristen tulisannya gini, telah dipanggil ke rumah Bapa di sorga. Dalam hati saya, enak banget ya, langsung dipanggil ke sorga. Langsung saya baca lagi sebelahnya, tetangganya. Ya, Kristen juga, telah dipanggil ke pangkuan Bapa di sorga. Enak ya, dipangku-pangku lagi di sorga. Ya, saudara, gak ada di situ tulisan, semoga arwahnya diterima, gak ada. Telah dipanggil ke rumah Bapa di sorga. Saudara, baru disebut nama kita. Dalam hati saya, siapa bapaknya orang Kristen? Nah ini yang saya cari. Yang punya sorga. Maka saudara singkatnya, pantesan orang Kristen tuh kalau berdoa, Bapa kami yang di sorga.
Nggak di mana-mana, Bapaknya di sorga. Bapa itu adalah Allah itu sendiri yang datang ke dunia, firman yang hidup menjadi wujud manusia. Dia datang membawa tugas yang mulia, mencari orang berdosa. Siapa yang mau diselamatkan? Kasih karunia Allah ada. Dan dia selamatkan saya dan saudara. Saya dipilih juga. Ya, saudara. Dan saudara, singkatnya, awalnya nggak langsung gejrek gitu aja saya jadi Kristen. Mantu bapak saya ada yang dari Kristen, jadi mualaf. Ada yang dari Hindu, jadi mualaf. Ponakan ibu saya, suaminya Batak, Ambon, Kristen, jadi mualaf. Nggak ada yang keluar jadi Kristen. Saya juga kalau punya pacar, ketahuan iman berbeda, bapak saya sudah ultimatum. Mualaf kan, tahu kan mualaf? Nah, agama apapun, ikut agama saya yang lama, mualaf. Kalau sekarang saya dipanggilnya murtadin. Nih murtadin nih. Murtadin ada di listnya kok. Ya, di listnya itu medsos. Murtadin, Lydia Nur Said, Junaidi Salat, ya, ditulis tuh nama-namanya, almarhum ya. Nah, saudaraku terkasih, di saat itu saudara, umur saya sudah cukup, saya kenalan sama seorang pemuda, pemain gitar. Bukan pemain gitar gereja, ini pemain gitar di kafe. Karena kita kerja waktu itu, grup band kakak adik saya kontrak di satu kafe. Ya, dan juga akhirnya di hotel berbintang. Di Hilton, dulu namanya Hilton. Sekarang Hotel Crown itu. Ya. Nah, saya kenalan pemuda ini, namanya Yongki Ramlan. Pribadinya baik, ya, gitaris. Sayangnya apa? Kristen. Waktu itu saudara, singkatnya saudara, saya perkenalkan iman saya. Saya bilang, iman saya tidak bisa dirubah. Kalau kamu mau jadi mualaf, boleh bilang bapak saya, langsung kita menikah. Seperti ipar-ipar saya. Nah saudaraku terkasih, pemuda ini cuma bilang, saya tidak mau salibkan Yesus. Cukup Yesus tersalib satu kali buat saya. Saya tidak mau salibkan Yesus sampai berulang-ulang. Apalagi 2 kali. Saya nggak ngerti. Ngomongan dia saya nggak ngerti. Saya cuma bilang, kalau nggak mau ikut iman saya, maaf. Saya nggak bisa jadi Kristen. Terus dia jelaskan, kalau kamu sudah jelaskan tentang iman kamu, bolehkah saya jelaskan iman saya? Dia jelaskan sama saya. Allah yang begitu mengasihi manusia sudah datang, bla bla bla. Dia jelaskan kepada saya. Saudaraku terkasih, dia bilang jalan ke surga hanya lewat Yesus. Dalam hati saya, sombong banget ya. Cuman lewat Yesus bisa ke surga. Ya, dia orang sombong banget gitu ajarannya. Saudara, begitu saya iseng-iseng buka-buka saudara. Sampai saya juga serang iman dia. Bahwa yang disalib bukan Yesus. Dan lain sebagainya. Maka itu saudara, terus dia bilang. Kalau kamu tidak percaya, kamu cari di kitab kamu juga ada. Ya, perbedaannya Isa Al-Masih itu apa? Maka saudara saya tengah malam setiap saya sembahyang saya buka kitab saya. Ya, sambil saya pinjam tetangga punya Alkitab. Orang Kristen tetangga saya. Saya buka kitab saya. Saudara ini makan waktu enggak sebentar. Setahun lewat, 2 tahun lewat, 3 tahun saya masih belum percaya Yesus. Dan saya masih gadis, belum menikah. Ya, masih tinggal sama orang tua. Satu kali saudaraku terkasih, baru punya Alkitab tetangga, ketangkep bapak saya. Saya diusir. Yang dia tahu saya sembahyang setia, kok punya Alkitab orang Kristen. Dia kan gak tahu main usir saya. Bapak saya begitu orangnya. Hari ini juga kau bukan anakku, keluar dari rumah. Saya pergi dari rumah, saudara. Saya mau jelaskan gak ada kesempatan. Bapak saya di lantai atas, dia teriak. Kau bukan anakku, kalau aku bangun pagi lihat mukamu tak silet-silet. Pergi dari rumah, itu ancaman bapak saya. Saya pergi dari rumah. Saudara, umur saya 22 tahun waktu itu. Saya pergi dari rumah saudara. Saya kos, saya tetap nyanyi, kuliah saudara. Dan akhirnya di sini ada kesempatan justru saya bisa bebas cari-cari kebenaran, memperbandingkan. Justru saudara tidak ada yang maksa saya. Di saat saya bertanya, dalam sembahyang saya, ya Allah tunjukkan kalau Isa Al-Masih itu Tuhan, tunjukkan kepada saya ayatnya. Dan saya menemukan beberapa ayat, saya nggak usah panjang-panjang. Dikatakan di saat Isa dilahirkan, di saat ia meninggal, di saat ia dibangkitkan. Hanya Isa Al-Masih yang bangkit,
Nama lain tidak bangkit, nabi lain tidak bangkit. Isa Al-Masih lahir, mati, dan bangkit. Yesus Kristus lahir, mati, dan bangkit. Bukti kuburnya kosong. Karena dia Allah kita mengalahkan maut. Kita bangga menjadi orang Kristen. Karena Yesus kita bangkit dan hidup. Dan terangkat ke sorga. Menyediakan rumah bagi kita orang-orang pilihannya. Rumah kita di sorga. Saudara aminkan gak? Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Ya, saudara, tidak sebentar memang 3 tahun memerlukan waktu panjang buat saya untuk percaya Yesus. Diusir umur 22, bertobat terima Yesus umur 20, antara 25 tahun. Saya terima Yesus secara pribadi, tidak ada paksaan dari Yongki, pacar saya, karena kita udah putus. Kalau ingat orang yang baik, saya sambung lagi. Kalau ingat Kristennya saya benci, saya putusin lagi saudara. Karena dia gak mau ikut agama saya. Tapi puji Tuhan, saya boleh terima Yesus saudara. Karena di sini saya menyadari bahwa kunci ke sorga tanpa lewat Yesus, kita tidak akan sampai ke rumah Bapa di sorga. Rumah Bapa itu di sorga. Saudaraku terkasih, saya bertobat. Akhirnya saya tanya sama Yongki, Yongki juga kaget. Saya bilang, saya mau jadi Kristen. Syaratnya apa? Karena dia tahu dia udah capek nginjilin saya, nggak tobat-tobat. Ya, karena di sini otak saya di brainwash kan, sudah di brainwash dari kecil di dalam agama saya. Ya, bahwa Allah cuma satu, bla bla bla. Allah itu pokoknya Allah itu yang melayang-layang. Ya, di sini saya mengerti kenapa kita mau ke sorga. Karena ada yang bawa kita ke sorga. Amin. Ada yang bawa kita ke sorga. Sia-sia amal ibadah saudara seperti apapun. Tanpa pengenalan akan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, tidak akan sampai ke sorga. Karena Yesus sendiri berkata, Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu di saat dia berkata, di saat dia menjadi manusia. Ya saudara, karena itu saudara, aku itu adalah dia Allah itu sendiri. Wujud Allah itu sendiri yang kembali ke sorga. Yesus kembali ke sorga. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Nah saudaraku terkasih, saya akhirnya sama Pak Yongki cari gereja. Rumah kita dekat-dekat Rawamangun, cari gereja ketemu gereja. Akhirnya saudara, kami waktu itu bilang sama Pak Pendeta, Pak saya mau jadi Kristen syaratnya apa? Oh ya harus dibaptis. Oke, Yongki langsung bilang, sekalian aja Pak, saya juga belum pernah dibaptis. Saudara, luar biasa memang. Dia secara detail jelaskan siapa Yesus. Ya, bisa nginjili saya. Akhirnya yang dia kasih masukan kepada saya tentang firman Tuhan itu masuk nancep. Dan bukan secara logika saja, firman Tuhan juga saya buka betul. Ternyata Yongki itu latar belakangnya dari orang tua yang Buddha dan mix sama Konghucu. Ya, dari papanya Buddha, mama juga Konghucu, saudara. Jadi saudaraku terkasih, dia cerita bahwa dia itu tahu nama Yesus karena orang tuanya sekolahkan dia sekolah Kristen. Sekarang namanya penabur. TK. Nah, anak-anak TK kalau hari Minggu itu dijemput-jemputin sama ibu guru sekolah Minggu. Dibawa ke gereja karena kan sekolahnya di situ, di Kristen. Walaupun orang tua bukan percaya. Dari sekolah Minggu itu dia terngiang-ngiang siapa Tuhan kita, Juru Selamat kita. Saudaraku terkasih. Dan akhirnya dia bisa beritakan siapa Yesus kepada saya. Makanya kalau kita punya anak, punya cucu, ya saudara, jangan lupa sekolahkan Minggu. Amin. Ya, penting sekali sekolah Minggu itu ya untuk menerima dasar kekristenan kepada keturunan kita. Akhirnya saudara, saya dan Yongki sama-sama dibaptis. Ya, sekali tangkap Tuhan Yesus 2 jiwa diselamatkan. Ya, luar biasa ya. Dan akhirnya kita dibaptis sama-sama dan gak lama kemudian saya bilang, Yongki umur kamu berapa? Dia bilang 28. Saya mau 25, yuk kita kawin, repot-repot banget. Udah seiman. Kamu pemain musik, kamu pemain gitar, saya penyanyi. Ya udah,
cocok, saya bilang gitu kan. Saya udah umur 25, saya udah males cari-cari pacar lagi. Ya, dan saya satu kali pacaran langsung akhirnya kami menikah. Hanya pemberkatan tanpa pesta, yang penting pakai baju pengantin. Bukti fotonya buat anak cucu. Lebih penting lagi ada tukang foto. Ya, itu lebih penting lagi. Nah, saudaraku terkasih, di saat saya menikah, namanya kita artis, masuk tabloid. Lydia Nur Said menikah, pemberkatan di gereja. Dulu ada tabloid Bintang, Nova, apalagi tuh. Ya, headline news. Berita saya di depan. Ya, siapa yang baca? Yang udah usir saya 3 tahun. Bapak saya. Ya, ketahuan jadi Kristen diusir. Begitu saya sudah jadi Kristen dicari-cari. Untuk apa? Untuk mengalami aniaya. Akhirnya orang tua saya datang ke rumah saya. Dia tahu alamat saya dari wartawan. Ya, dia datengin rumah kita. Dan waktu itu ibu saya bohongin saya. Katanya bapak saya stroke. Saya masuk mobil starter saya dibawa lari, diculik. Ternyata turun dari mobil bapak saya sehat, gak stroke. Tapi saya di sidang, seluruh keluarga besar ibu saya datang. Orang-orang Minang. Dan dia tanya, kenapa kau jadi Kristen? Segitu banyak yang datang, keluarga besar ibu saya. Karena bapak saya anak tunggal, gak punya keluarga. Ibu saya dan keluarganya tanya, kenapa kau jadi Kristen? Kenapa kau jadi orang kafir? Kenapa kau murtad? Setiap saya jelaskan, mereka tidak mau terima. Akhirnya saya diam. Percuma kan, saudara? Bukan saya gak mau jelaskan. Tapi saya perlu tidak berisik begitu orang berduyun-duyun atau bertubi-tubi menyerang saya. Saya berdiam, akhirnya mereka lihat saya tidak mau sangkal Yesus. Keluarga ibu saya pulang, tinggal bapak ibu saya. Waktu bapak saya tanya kepada saya jelaskan secara rinci, secara detail, siapakah Isa Al-Masih. Isa Al-Masih adalah sebenarnya firman yang hidup. Nah, saudaraku terkasih, setiap saya dapat saya jelaskan, saya dapat gamparan, pukulan dari orang tua saya, khususnya bapak saya. Saya tidak mau sangkal Yesus, dia ambil samurai. Ada samurai di rumah kebetulan, goloknya orang Jepang. Dia bilang, Lydia kau berlutut, kau mati, aku masuk penjara. Yang penting tidak punya anak Kristen. Saya jawab apa? Sebaiknya mati daripada menyangkal Isa Al-Masih, Tuhan saya. Sekalipun mati, saya tidak akan tinggalkan juru selamat saya. Itu jawaban saya. Bapak saya bilang berlutut, saya berlutut. Satu, ya udah buka tuh sarangnya. Dia tinggal libasin ke saya aja. Satu, saya bilang sama Tuhan dalam doa saya berlutut. Tuhan Yesus sebentar lagi saya mati. Kalau mati rumah saya di sorga. Saya tidak akan tinggalkan engkau. Bapak saya hitung lagi 2. Saya doa lagi Tuhan Yesus. Kalau hidup pertemukan saya sama suami saya. Yang sudah dipersatukan tidak dapat diceraikan. Tuhan Yesus saya baru kawin seminggu. Lapor sama Tuhan. Ya, kan Tuhan yang ngawinin kita. Ya, begitu hitungan ketiga, bapak saya nunggu nih. Kok saya dari tadi nggak mau mengucap 2 kalimat syahadat. 3, begitu dia sebut 3 dia gubrak jatuh. Saya tentunya lagi merem gini lihat, oh bapak saya rupanya ditomplok sama paman. Paman saya baru mendarat dari Medan, baru mendarat pas itu sekitar jam 11, ya. Langsung dia tomplok bapak saya. Itu paman saya itu kakak abangnya ibu saya. Dia pegangin, kita panggilnya Ma Adang. Dipegangin tuh tangannya. Kau bunuh anakmu, kau masuk penjara. Dipegangin tangannya, Lydia cepat lari. Saudara, namanya saya lari. Mau lewat mana? Garasi digembok pakai rantai semua. Saya lari ke lantai atas kamar kakak saya. Dari situ saya dikurung ibu saya, dikunci dari luar. 2 malam saya dikurung, tidak pernah keluar dari rumah situ. Apa yang saya lakukan? Berdoa, minta pertolongan Tuhan. Dan pertolongan Tuhan yang saya minta apa? Tuhan turunkan hujan. Amin. Gak lama hujan turun loh. Petir nyamber. Baru-baru kan kita jadi Kristen. Kaget. Lah kita berdoa dijawab Tuhan malah kaget. Ya, Tuhan kasih hujan yang deras. Petir menyambar.
Gak lama saya loncat saudara. Loncat dari lantai 2, terjun jatuhkan diri dari atap genteng tetangga, dari seng. Terjun lagi ke trotoar yang sudah banjir karena rumah saya di Jalan Batu Raja di belakang Grand Indonesia. Ketancap beling-beling saudara karena rumah tetangga baru renov. Jadi saya jatuh di atap genteng tetangga yang dari seng. Jatuh lagi ke trotoar, jatuh lagi kecebur di got. Kenapa saya minta hujan? Saya cuma longak-longok gitu saudara. Oh kok Tuhan pimpin saya minta hujan. Kalau enggak hujan, itu depan rumah bapak saya ada tukang rokok. Anak-anak muda sering main gitar di situ nyanyi-nyanyi. Kalau saya loncat nggak hujan, mereka lihat saya digebukin, dikira saya maling. Ya, mereka udah nggak kenalin saya 3 tahun, saya nggak pernah ke situ. Ya, kalau hujan, warungnya tutup langsung, bubar yang nyanyi-nyanyi. Jadi saya nggak ada yang lihat, saya loncat dan saya melarikan diri, stop taksi di Tamrin, dan supir taksi bingung, dia bilang udah ngetem 1 jam, di sini nggak ada hujan, saya bilang hujan, di sini nggak ada hujan dari tadi mbak. Makanya saya bilang saya basah nih, hujan keras sekali. Ternyata hujan di sekitar Jalan Batu Raja aja saudara. Ya, di situ saya sadar bahwa ada keajaiban di dalam nama Yesus. Ya, saudara, sampai rumah ketemu sama suami saya. Dia tanya, kamu hujan nih, kamu basah nih. Iya hujan saya bilang, sama kecebur di got. Dan saya bilang ganti baju cepat, bawa yang ada kita lari, naik bus malam. Dan kita melarikan diri. Keluar dari Jakarta ke Bandung dan Tasikmalaya. Jadi buronan lagi hampir 3 tahun. Bukan honeymoon jadi buronan. Dan saudara, saya melarikan diri ke Bandung dan Tasikmalaya, suami saya orang Tasik. Ya. Bandung Tasik nggak pernah nggak pernah ke Jakarta. Tapi apa yang saya lakukan? Tadi Roma 12 ayat 14 berkata, berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah jangan mengutuk. Balaslah kejahatan dengan kebaikan, ayat 21. Ya. Nah ini saudara, saya tuh sebelum jadi Kristen, pendendam. Saya ingat selalu kesalahan orang. Saya ingat selalu kejahatan orang. Tapi setelah jadi Kristen, Tuhan mampukan saya untuk bisa mengampuni, memberkati, apalagi ini orang tua. Waktu saya diusir, saya bilang sama abang saya, dengar ya ngomongan saya, dia usir saya gak pernah lari. Hanya karena saya punya Alkitab orang Kristen. Saya bilang gitu. Saya diusir, kalau saya mau balik, tunggu ada berita innalillahi dulu dari orang tua saya, baru saya mau injak rumah saya. Itu saya dulu, waktu diusir belum Kristen. Ya, tapi setelah saya jadi Kristen, tugas saya apa? Mendoakan, amin saudara. Ada kuasa doa, amin. Makanya tugas kita selama kita masih bisa bernafas ini, doakan siapa yang perlu doakan. Saya punya tugas doa syafaat. Ya, siapa yang perlu doakan itu adalah doa saya. Bagi orang yang perlu didoakan. Ya, itu punya talenta masing-masing. Saudaraku terkasih, apa yang terjadi saudara? Doa, setiap saya doa saya nangis. Karena apa? Keluar foto kayak foto. Muka bapak saya, muka ibu saya, abang-abang saya, adik saya. Dan apa yang terjadi saudaraku terkasih? Doa itu luar biasa. Firman Tuhan katakan doa orang benar. Bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Akhirnya bapak saya terima Yesus. Sebagai Tuhan Juru Selamat ya. Boleh tolong adik multimedia fotonya dari awal saja. Dari awal. Saudara bisa lihat di layar multimedia ya kiri kanan ya. Ya. Nah saudara. Next saja fotonya next. Lanjut saja. Ini foto saya yang paling seksi itu pakai rok. 2 abang saya. Ya. Bayangin ini tahun 75 masih kecil-kecil ya. Satu panggung sama Bruri Peso 5, Bob Tutupoli dan lain sebagainya. Next. Ini 6 bersaudara 1 perut, itu bapak saya. Ya, Itham, Ilham, Lydia, Imaniar, Isnan, Irwan. Yang lucunya nama saya Lydia itu adalah titipan sama bapak saya. Kalau lahir kasih nama Lydia. Ya. Yang lainnya nama Arab, nama saya sendiri. Lydia ternyata ada di Kisah Para Rasul. Nama wanita Lydia penjual kain ungu. Ya. Next. Padahal bapak saya nggak tahu Alkitab. Ini setelah dewasa menjadi The Big Kids. Lagu kita yang terkenal itu Gali dan Ratna tadi. Next. Lydia Imaniar.
Album ironi. Terlalu banyak peristiwa yang itu ya. Next. Lagu kedua, Prahara Cinta. Aku malu. Next. Saya menikah. Yang penting ada fotonya, nggak pesta. Saya sudah menikah 35 tahun. Ya, next. Ini bapak saya siap-siap mau dibaptis. Next. Ini ayah saya dibaptis. Next. Yang begitu membenci nama Yesus. Ini ayah saya. Muhammad Said Bawazir. Nama aktenya. Dia keturunan Arab. Bapaknya Arab asli. Ibunya Jawa. Next. Ini anak-anak saya. Saya kasih nama Atalia, Alvina, Almeda. Kalau dapat laki, alhamdulillah. Tapi ternyata Tuhan kasih perempuan semua. Next. Ya. Ini saya dengan suami dan anak-anak. Next. Anak saya sekarang sudah menikah, cucu saya sudah 5. Ya. Ini abang saya injili, nggak mau terima Yesus. Anaknya dengar berita Injil, mantap, terima Yesus. Jadi anaknya jadi Kristen duluan. Next. Ini anaknya dibaptis. Next. Lanjut. Ini ibu saya sudah ke tanah suci 3 kali. Adik saya yang pakai hijab yang tadi nyanyi sama saya, Imaniar. Ini saya sebelah kanan. Next. Di Jakarta ada gereja Minang. Nyanyinya pakai bahasa Padang. Kadang-kadang doa juga pakai bahasa Minang. Supaya ada orang-orang Minang yang Kristen bisa berkumpul di sini. Next. Itu ibu saya akhirnya masuk gereja. Bu Haji di gereja nih. Next. Akhirnya ibu saya, Ibu Haji Hasnur orang panggilnya. Ibu Hasnur terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat setelah kami injili tahun 2012. Next. Ini ibu saya waktu dibaptis ya. Next. Ini abang saya yang anaknya tadi duluan jadi Kristen. Abang saya ini menikah sama wanita Kristen. Yang wanita Kristen istrinya jadi mualaf. Sekarang abang saya jadi Kristen. Istrinya bingung. Betul gak? Tuhan Yesus tuh bikin kita bingung. Ya, next. Nah, istrinya tahun 2021 akhirnya terima Yesus kembali. Ya, kembali menjadi Kristen. Pernikahannya baru diberkati, diteguhkan. Ya, luar biasa. Lanjut saja cepat-cepat. Ini pelayanan saya di Kalimantan di pedalaman karena banyak yang wanita-wanita ini mualaf menikah sama suku Madura. Ini kalau saya pelayanan gak ada hotel di rumah-rumah jemaat. Next. Ini pelayanan saya nggak pakai tim, saya nyetir sendiri, makanya saya foto-foto. Next. Ini saya di pedalaman ada gereja Batak di Kalimantan. Ini saya di Papua melayani anak-anak juga. Next. Ini saya di Toraja melayani orang-orang Toraja, ya, yang banyak yang Kristen juga, Kristen tidak ngerti. Ini saya mau mandi, waktu saya di Sumba, saya tanya waktu mau mandi, Pak Pendeta kamar mandi mana? Belakang Bu, saya cari ke belakang. Gak ada. Terus saya bilang, Pak gak ada Pak, gak ada kamar mandi. Ibu lurus ketemu sungai Kapuas, nah jongkok. Jadi saya mandi di situ ya di sungai Kapuas. Mandi saudara, begitu saya mandi, saudara saya lihat. Saya tanya sama Pak Pendeta, Bu Pendeta yang mandi sama saya sebelah di sungai itu. Bu saya mau sikat gigi gimana? Ya udah Bu, saya juga dari lahir di sini. Pakai air ini, airnya warna coklat. Coklat, gak kelihatan apa-apa. Tapi kalau digayung gini, jernih. Maaf ya Bu, saya mau sikat gigi. Ini bersih Bu, tuh gayung bersih Bu. Bukan gitu, ini Bu pisang goreng pada lewat. Ibu pendeta bilang apa? Giniin aja Bu, ambil yang bening. Dan apa saudara? Saya lakukan. Kenapa? Mau cari aqua kemana? Di pedalaman. Tapi buktinya saya sehat, gak sakit perut. Ya, puji Tuhan. Akhirnya saudaraku terkasih, saya bersyukur yang terjadi. Next. Ya, ini perjalanan-perjalanan saya, kadang sama suami, kadang sendiri. Next, kalau yang jauh-jauh transportasinya mahal karena biaya sendiri ya. Ini daerah-daerah yang tidak ada lampu, tidak ada listrik, itu center. Next, ya. Waktu pelayanan itu yang gelap itu saudara, nggak ada listrik, gelap gulita di tengah hutan, ada perumahan-perumahan. Itu di Sumba Barat, ya. Waktu saya tanya Pak Pendeta, Pak, acara jam berapa? Jam 8. Lah udah gak ada listrik jam 8, tenang Bu. Ini mobil saya pinjem, langsung ditaruh di tengah, di starter lampunya disorotin ke, dia udah bikin panggung kecil. Jadi pakai lampu itu untuk nyorot saya. Begitu jam 7:30 saya tanya, Pak, ini orang-orang sini udah datang dari desa. Udah, di center. Itu Bu pada duduk. Itu ada yang di pohon, Bu. Nuh, ada di pohon.
Karena orang NTT, orang Timur hitam manis nggak kelihatan. Ya saudara, nih saya pelayanan di Soe sampai ke daerah-daerah ini, kenapa anak kecil? Orang tuanya sudah jadi mualaf. Kenapa mereka undang saya? Mereka butuh kesaksian seperti ini. Supaya mereka boleh kembali kepada Yesus dan imannya lebih dikuatkan lagi. Saudara dikuatkan imannya, amin? Amin. Karena bagi Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Amin. Ya, bawa terus dalam doa bagi keluarga kita yang belum percaya ya. Ini Bapak ini juga katakan, Pak itu ada rumah bagus, Bapak gak mau pindah iman. Jangan jadi Kristen. Saya tes, Pak itu rumah bagus Pak. Dia cerita, iya Bu itu dikasih gratis. Tiap bulan dapat subsidi amplop. Asal mau pindah, tinggalkan Yesus. Tapi Bapak ini bilang apa? Sekalipun saya miskin, rumah saya seperti ini. Tapi saya kaya karena saya punya Yesus Juru Selamat. Ya, next. Ya saudaraku terkasih, inilah kesaksian saya. Firman Tuhan kita dengarkan, saya minta satu pujian. Saya mau iring Yesus.